This is Danny Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang perlawanan Kesultanan Mataram dan perlawanan Kesultanan Goa Makassar melawan VOC. Di sini kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Iman. Nama saya Nabil. Nama saya Niraya. Nama saya Zarolin. Nama saya Nirmala. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Mataram melawan VOC. Kesultanan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara pada abad ke-17. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kekuasaannya. Namun, keinginan Mataram untuk menyatukan Jawa di bawah kekuasaannya bertabrakan dengan kepentingan VOC yang ingin memonopoli perdagangan dan memperkuat cengkeramannya di Batavia. Latar belakang konflik. Kepentingan ekonomi. VOC merupakan organisasi dagang yang berusaha menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara, termasuk Jawa. Mataram sendiri adalah penghasil beras utama yang menjadi komoditas vital bagi VOC, terutama untuk mencukupi kebutuhan pangan di Batavia. Keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan bertentangan dengan kepentingan Mataram yang ingin mempertahankan kendali atas perdagangan di wilayahnya. Ada juga untuk kepentingan politik. Sultan Agung bercita-cita untuk menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Ia berhasil menaklukkan beberapa wilayah, tetapi Batavia yang berada di bawah kendali VOC menjadi penghalang utama. VOC tidak hanya berusaha mempertahankan kekuasaannya di Batavia, tetapi juga memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain di Nusantara, sehingga bertentangan langsung dengan ambisi politik Sultan Agung. Serangan Mataram ke Batavia. Serangan pertama pada tahun 1628, Sultan Agung memobilisasi ribuan pasukan untuk menyerang Batavia. Pasukan ini dipimpin oleh Tumenggung Bahu Rekso. Namun, VOC telah mempersiapkan pertahanan dengan baik di benteng Batavia. Serangan ini gagal karena pasukan Mataram kekurangan logistik dan tidak mampu menembus pertahanan kuat VOC. Banyak prajurit Mataram yang meninggal dan pertempuran ini menimbulkan kerugian besar di pihak Mataram. Serangan kedua pada tahun 1629 yaitu Sultan Agung kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Batavia, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Namun, VOC berhasil menggagalkan rencana ini dengan menyerang dan membakar lumbung-lumbung beras Mataram sebelum pasukan mereka tiba di Batavia. Akibatnya, pasukan Mataram kembali mengalami kekalahan karena kekurangan suplai makanan, sehingga serangan kedua ini juga berakhir dengan kegagalan. Dampak kekalahannya itu, setelah kegagalan serangan ke Batavia, kekuatan militer Mataram mulai menurun. Sultan Agung tidak lagi melancarkan serangan militer besaran terhadap VOC. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, yaitu tahun 1646 sampai 1677, penerus Sultan Agung, hubungan dengan VOC berubah drastis. Amangkurat I lebih memilih bekerja sama dengan VOC untuk mempertahankan kekuasaannya di Mataram. Meskipun kerjasama ini justru semakin mengurangi kedaulatan Mataram. Kekalahan Mataram dengan menghadapi VOC mengurangi pengaruh politik dan militer Mataram. Dan VOC mulai memperluas pengaruhnya di Jawa, terutama di bagian pesisir utara Jawa yang penting secara ekonomi. 2. Perlawanan Kesultanan Goa Makassar melawan VOC. Kesultanan Goa Makassar adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia di bagian timur pada abad ke-17. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Goa Makassar menjadi pusat perdagangan yang sangat aktif, terbuka bagi para pedagang dan berbagai bangsa. Hal ini bertentangan dengan kebijakan VOC yang ingin memonopoli perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Latar belakang konflik, pusat perdagangan terbuka. Kesultanan Goa Makassar memiliki kebijakan perdagangan bebas, yang berarti semua pedagang baik dari Eropa, Arab, India, maupun Nusantara dapat berdagang di wilayahnya. Makassar sebagai pelabuhan internasional menarik banyak pedagang asing karena kebebasan tersebut. VOC di sisi lain
menerapkan kebijakan monopoli perdagangan, terutama untuk komoditas rempah-rempah. Kebijakan ini berbenturan langsung dengan kebijakan perdagangan terbuka di Makassar. Kepentingan politik dan militer. Goa Makassar tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga memiliki angkatan laut yang tangguh. VOC melihat kekuatan maritim Goa sebagai ancaman bagi kepentingannya di wilayah Indonesia Timur, sehingga konflik antara kedua kekuatan ini tidak dapat dihindari. Perlawanan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur adalah pemimpin yang tangguh dan berani melawan VOC. Ia menolak keras upaya VOC untuk memonopoli perdagangan di wilayahnya. Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Perang besar pecah antara VOC dan Kesultanan Goa Makassar. VOC bekerja sama dengan Kerajaan Bonnet yang merupakan saingan Goa untuk menyerang Makassar. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang mengakhiri perang, namun sangat merugikan Goa. Perjanjian ini mengakui monopoli perdagangan VOC di wilayah Makassar. Namun Hasanuddin masih terus melawan. Dampak kekalahan. Perjanjian Bongaya. Setelah kekalahan Sultan Hasanuddin, Goa terpaksa tunduk pada syarat-syarat Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini mengharuskan Goa menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada VOC dan mengakui hak monopoli VOC atas perdagangan di wilayahnya. Perjanjian Bongaya menandai kekalahan total Goa dan kemenangan VOC di kawasan Indonesia Timur. Pengaruh VOC. Setelah Goa jatuh, VOC memperkuat cengkramannya di wilayah Indonesia bagian timur dan berhasil memonopoli perdagangan di Makassar dan sekitarnya. Goa kehilangan pengaruhnya sebagai pusat perdagangan maritim terbesar di wilayah timur. Kesimpulannya, perlawanan Kesultanan Mataram dan Kesultanan Goa Makassar terhadap VOC menunjukkan besarnya ambisi VOC untuk menguasai perdagangan di Nusantara, serta perjuangan keras kerajaan-kerajaan lokal untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Meskipun kedua kerajaan ini memiliki kekuatan militer yang besar, kekuatan VOC dalam hal strategi, aliansi politik, serta kemampuan mereka untuk memanipulasi situasi ekonomi dan militer pada akhirnya membuat Mataram dan Goa mengalami kekalahan. Kedua kekalahan ini membuka jalan bagi dominasi VOC di Nusantara, terutama di bidang perdagangan dan politik.